Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita setelah kemarin kita membuat gestur ya. Untuk permasalahan gestur, apakah ada masalah? Lancar ya? Lancar. Oh, lancar ya. Sudah mengumpulkan semua ininya? Sudah ya? Laporannya? Sudah, Pak. Nanti saya akumulasi pasti di UTS atau UAS ya. Oke. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan value dan volume ya. Mungkin ini adalah materi transisi sebelum kita nanti banyak menggambar di karakter dan juga environment ya. Karakter baik itu anatomi, bagaimana seharusnya kita menggambar orang, menggambar telinga, menggambar rambut dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan dengan human interest, kemudian juga perspektif ya. Banyak perspektif yang akan kita gambar nanti. Baik perspektif mata kucing, mata normal ataupun mata burung ya, dengan beberapa variasinya itu. Nah, di bagian ini jadi bab ini berisi tentang teknik menggambar dan memberikan warna ya, sehingga tercipta value atau yang kita gampangnya dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan gelap terang dan volume ya, atau kedalaman ya dalam satu gambar yang sesuai dengan keadaan di alam nyata ya. Nah, tujuannya adalah mahasiswa memahami dasar-dasar pemberian warna ya, sehingga menyebabkan adanya volume pada gambar. Yang kedua adalah mahasiswa paham tentang konsep dasar pembuatan gambar yang memiliki volume dan value ya. Oke, value ya. Value atau gelap terang dalam gambar berarti fungsi dia apakah si gambar itu seharusnya gelap atau terang. Hal ini dikarenakan dalam dunia nyata itu kan ada cahaya ya, cahaya dan juga kedalaman. Oleh karena itu value itu akan pasti tercipta ya dengan adanya gelap dan cahaya tadi ya. Oke. Nah, pada dasarnya gelap dan terang itu adalah warna ya. Ada dua istilah yang berkaitan dengan warna itu. Yang pertama adalah hue dan juga value ya. Kalau ibaratkan kita sebagai kerucut di situ ya. Nah, warna atau hue itu adalah Mejiku Hibi New-nya, Mejiku Hibi New ya. Merah jingga dan variannya gitu ya. Sehingga di situ digambarkan ungu kemudian bergradasi kepada merah sampai dia ke biru ya. Nah, yang bagian luarnya itu adalah hue. Nah, value itu berbicara tentang dari merah yang paling terang atau dari yang hijau yang paling tenang sampai hijau yang mendekati hitam ya, atau dari kuning. Jadi yang ke bawah itu ya, dari kuning yang sangat gelap, yang tin sampai yang berkilau ya, sampai dengan hijau yang paling gelap, hijau yang mendekati hitam. Kenapa ada value ya tadi? Karena ada cahaya, bisa terang, bisa gelap. Jadi ibaratkan kalau warna di dalam komputer atau di di rumus RGB atau dan sebagainya ya, itu biasanya diibaratkan sebagai dia full, dia colornya itu sangat cerah, itu ketika pada posisi 255 ya. Dan yang paling gelap adalah 0 ya. Jadi ketika value-nya itu 0, warna apapun nggak akan kelihatan, dia tetap hitam ya. Nah, ketika value-nya 1 baru dia ada gradasi di sana ya. Dari warna hitam, Mejiku Hibi itu merah, jingga, kuning, hijau dan variannya itu ya. Oke. Itu adalah value, perbedaan antara value dan hue. Hue itu adalah varian warnanya, value itu adalah dari yang paling terang sampai yang paling gelap ya. Nah, saturasi, yaitu ada saturation ya. Saturasi itu antara 0 itu putih ya. 0 itu putih sampai dengan 1 pada varian warna tertentu gitu ya. Artinya kalau saturasinya paling terang, itu dia akan menjadi
merah muda, kuning muda, atau hijau muda ya. Kuning atau hijau atau merah yang mendekati kepada putih ya. Tetapi sebaliknya kalau saturasinya 1 atau penuh, dia akan menampilkan warna aslinya, warna merah ya merah. Jadi putihnya sudah tidak ada gitu ya, sudah terreplace atau tergantikan oleh warna merah. Gitu juga hijau. Jadi ada 3 varian di situ. Kalau Anda lihat yang kerucut itu, hue itu adalah varian warnanya, value itu adalah warna yang tertera dari yang paling terang sampai yang paling gelap. Kemudian saturasi itu ngomong gradasi warnanya dari putih kepada warna yang bersangkutan ya. Dari putih ke merah, dari putih yang paling hijau dan seterusnya. Di kedalamannya itu ya, ke pusaran itu, dari pinggir ke pusaran itu adalah saturasi, kemudian variannya itu adalah hue, dan value itu yang kedalamannya dari yang paling bawah, kerucut bawah sampai ke atas. Oke, jadi di situ dikatakan bahwa kalau hue adalah nama satuan warna, merah, kuning, dan seterusnya itu, sedangkan value itu adalah kepadatannya, intensitasnya, atau kekuatan warnanya ya. Warna terang, warna gelap, warna kuat, lembut, dan seterusnya. Hal ini dipengaruhi karena adanya cahaya tadi, gitu ya. Nah, kalau dalam komputer, kita tahu beberapa warna yang ini ya, apa namanya, aditif ya, itu kalau kita breakdown jadi RGB ya, red, green, blue, maka kira-kira bisa kita umpamakan kalau red itu yang paling bawah itu ya, dengan warna yang penuh, merah, kemudian green yang paling kanan itu bawah, kemudian blue yang paling atas, maka white itu posisinya di sebelah sini ya. Nah, berarti kan dari white ke B, dari white ke R, dan seterusnya itu kita sebut dengan saturasi ya. Sedangkan yang paling gelap yang belakang, ya, dari yang di posisi belakang ya. Jadi kalau di sini white, maka black-nya yang paling belakang. Dari black itu ke R dan seterusnya itu kita sebut dengan value. Itu ya. Jadi kira-kira begitu gambaran antara posisi value dan hue dalam sebuah komposisi warna. Oke. Ya, nah value itu atau graf terang itu adalah kesan yang ditampilkan oleh warna atau hue. Perbedaan tebal tipis warna dalam bentuk garis, bidang atau ruang itu bisa menghasilkan irama. Misalkan ya, warna tua itu disusun berhimpitan dengan warna muda, itu akan menimbulkan kesan gelap terang, dan secara visual akan terlihat ada kesan dimensi, ada dimensi kedalaman ya, merah dan sebagainya. Itu kita sebut nanti dengan monokromatik ya. Jadi biru tua dengan biru yang agak muda, dan kalau kita himpitkan itu akan ada kesan dimensi, 3 dimensi terutama. Karena kelihatan dia mana yang kena cahaya lebih banyak, mana yang tertutupi karena bersimpangan dengan cahayanya gitu ya. Nah, sedangkan volume itu bisa kita artikan sebagai kedalaman ya, volume. Dia punya ruang 3 dimensi. Nah, gambar yang punya ukuran panjang, lebar, dan juga tebal ya. Kalau 2 dimensi berarti kan hanya panjang dan lebar aja. Kalau volume dia harus bisa merepresentasikan bentuk kedalaman atau tebal ya. Nah, apa kaitannya dengan value dari volume itu? Nah, cahaya itu sengaja dihadirkan untuk kepentingan nilai estetis ya, nilai seni. Artinya untuk memperjelas kehadiran unsur-unsur seni rupa lainnya, peralihan dari gelap dan terang itu adalah upaya untuk mempertegas bahwa bentuk itu punya volume, punya kedalaman ya, tidak hanya datar. Meskipun mungkin kita menggambarnya di media yang datar, di kertas, di layar ya, pakai Wacom misalnya. Tapi bagaimana kita membuat sebuah objek seakan-akan dia punya kedalaman 3D, maka kita harus bermain pada value ya, yang merepresentasikan volume gitu. Ya, jadi secara umum prinsip menggambar terutama objek yang mempertegas 3 dimensi ya. Pertama adalah perspektif, cara pandang, yang kedua adalah proporsinya harus sesuai ya. Yang ketiga adalah komposisinya, komposisi ya, bukan komposisi. Yang keempat adalah gelap terangnya, yang terakhir adalah shadow-nya atau shading atau bayang-bayangnya. Nah, tujuannya apa? Agar gambar yang kita buat itu lebih tepat dan mirip dengan
yang ada di objek, ya, di dunia nyata maksudnya ya. Jadi agar objek yang kita gambar itu mirip atau tepat dengan yang seharusnya ada pada alam nyata. Proporsi gitu ya. Nah, proporsi ini penting ya, karena untuk menuangkan gambar 3 dimensi ke lembar menggambar kertas itu kan nggak sama ya. Di kertas mungkin kelihatan kecil, tapi sorry, maksud saya adalah ketika kita lihat gambar gitu ya, mungkin kita harus menggambarnya lebih kecil di dalam kertas untuk merepresentasikan kejauhan. Ya, namun pada hakikatnya dia kan nggak kecil ya, seperti gambar yang tangan itu ya, di sebelah kanan. Nah, kalau kita tidak tepat menggambar sesuatu dengan perspektifnya, nanti ini lebih lanjut akan ada babnya sendiri sebenarnya ya tentang perspektif. Maka ya kalau orang tidak kalau gambar orang ya kita sudah secara naluri sudah tahu bahwa itu orang berada di dalam kejauhan. Tapi bayangkan kalau objek-objek yang tidak biasa kita kenali, misalkan ya batu atau apa yang susah. Nah, itu kan susah orang merepresentasikan. Ini sebenarnya objeknya kecil atau dia berada dalam kejauhan perspektifnya, gitu ya. Maka disitulah proporsi harus sesuai, gitu ya. Nah, jadi prinsip proporsi dalam menggambar bentuk itu adalah perbandingan bagian per bagian dari secara keseluruhan itu. Nah, prinsip proporsi ini, objek menggambar yang satu dengan yang lain harus nampak wajar, ya. Tadi misalkan gambar cangkir dengan poci, tentu lebih besar pocinya ya. Jadi dia akan, kalau dia digambarkan di sejajar gitu ya, maka akan tidak wajar ketika cangkirnya itu lebih besar dari pocinya, kecuali perspektifnya memang pocinya berada di kejauhan gitu ya. Tapi kalau cangkir sama poci kan berdekatan biasanya, gitu ya. Kedua adalah gambar orang yang terlihat jauh di belakang, ya. Kita dengan orang yang berada di dekat mata kita memandang. Kok ada feedback ya? Di mute dulu yang lain ya, biar tidak ada feedback. Tes. Oke. Ya. Jadi gambar orang yang terlihat jauh di belakang itu akan terlihat lebih kecil ya dari mata kita memandang. Nah, yang berikutnya adalah komposisi, ya. Nah, di dalam menggambar itu bentuk diartikan sebagai susunan atau letak objek gambar ya. Letak objek gambar yang satu dengan objek gambar yang lainnya itu hanya tidak berjauhan, sehingga nah misalkan Anda menggambar gedung gitu ya. Kalau Anda gambar seperti yang kanan itu malah akan nampak berjauhan gitu ya. Maka seharusnya kita menggambar dengan yang sebelah kiri. Itu masalah proporsi ya. Memang dalam 2 dimensi yang sebelah kanan itu dekat. Tapi ketika kita perspektifnya melihat dari sudut pandang mata burung begini ya, maka itu akan nampak berjauhan gitu ya. Ya, ini tentang komposisi ya. Oke. Berikutnya adalah gelap terang atau half tone. Jadi ada half tone, ada shadow, di saya beda ya. Jadi antara gelap terang itu representasi dari bentuk objeknya itu sendiri. Kalau shadow adalah ruangan yang terjadi ya, atau bayangan yang terjadi ketika setelah objek itu gitu ya. Nah, bagian benda yang terkena cahaya itu akan nampak terang pasti ya, sedangkan bagian benda yang tidak kena cahaya akan gelap. Nah, yang bagian kita harus tentukan, kemarin kita sudah nyoba di awal ya, kalau memang cahaya terangnya dari kiri, maka yang bagian kiri itu yang harus terang, dan paling kanan yang tertutup oleh objek yang 3 dimensi itu, maka dia harus gelap. Nah, representasi ini yang kemudian bisa kita artikan bahwa yang namanya rumah, kemudian yang kayak castle itu punya dimensi, punya poligon gitu ya. Karena dari gelap terang ini, coba bayangkan Anda tidak membuat gelap terang dari satu castle atau yang kerucut itu ya.
maka kita akan merepresentasikan jangan-jangan itu adalah ya 2 dimensi, hanya tempelan ya. Nah, karena adanya value inilah kemudian objek itu menjadi seakan-akan punya bentuk yang utuh, dan itu ada kedalamannya ukurannya di situ ya. Jadi begitu. Nah, bagian ya tadi half tone ya. Jadi bagian benda yang setengah terang, setengah gelap itu harus dibeli sesuai dengan proporsinya. Kalau memang harusnya setengah gelap ya jangan terlalu banyak arsirannya gitu ya, sampai dia pekat ya. Yang paling pekat adalah yang sangat jauh dari yang di belakang ya, dari objek cahaya datang, seperti yang gambar yang bawah itu ya. Contoh rumah sama castle itu ya, atau menara atau apa itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya dari unsur gambar yang paling penting juga adalah shadow atau bayang-bayang ya. Ya, ini adalah efek ya, efek lanjut dari value itu. Kalau ada value mestinya juga ada bayang-bayang ya. Nah, benda yang terkena sinar itu akan menghasilkan bayang-bayang, terutama benda yang non transparan ya. Kalau yang transparan mungkin tidak ya. Bayang-bayang itu jatuh tidak jauh dari benda yang terkena cahaya. Nah, dalam menggambar bentuk, peranan bayang-bayang ini akan sangat menentukan terciptanya kesan 3D tadi. Ya, selain adanya value ya. Oleh karena itu, bayang-bayang itu meskipun agak samar-samar tetap harus ada. Nah, misalkan dalam manusia ya, menggambar manusia misalkan ya, ada 2 di situ pembagiannya, ada soft edge sama sharp edge. Soft edge itu artinya permukaannya itu melengkung ya, tidak langsung bersudut ya. Maka itu sedikit lebih susah membuat gradasinya ketimbang yang sharp edge. Kalau sharp edge ya Anda tinggal yang ini bagian terang putih misalkan ya, yang bagian alis karena dia bersudut begini, ini kita gambar dengan hitam gitu ya. Kayak yang tadi ini kan sharp ya, yang rumah ini ya. Jadi yang bagian sini hitam, yang sini putih. Tapi kalau soft edge itu Anda harus benar menggambar gradasinya ya, dari putih atau terang sampai agak gelap sampai dia benar-benar gelap. Kalau kita gambar pakai pensil sedikit rumit ya. Kalau penggunaan komputer mungkin sedikit lebih gampang karena sudah ada, misalkan Anda pakai Corel, pakai AI dan sebagainya, kan sudah ada softwarenya ya. Ada rumus matematiknya bagaimana membuat gradasi yang halus ya. Tapi kalau arsiran ini memang harus hati-hati ya. Arahnya juga harus hati-hati karena sedikit berbeda arahnya, maka dia akan nampak tidak realistis ya. Itu. Jadi kalau sharp ya tinggal kita gambar mana bagian garisnya ya, perbedaan antara yang gelap sama yang terang. Tapi kalau soft edge harus ada gradasi yang benar-benar dia soft ya, antara yang terang sampai yang gelap, karena dia harus merepresentasikan bayangan itu. Jadi kan berbeda ya, kalau bayangkan di bagian pipi Anda gambar dengan sharp edge, mungkin dia akan kelihatan kotak wajahnya gitu ya, kan nggak mungkin ya. Nah, ini juga menentukan ya. Jadi di sini dari sisi range-nya bayang-bayang ada 3. Pertama adalah bayang-bayang awak, yaitu bayangan karena sinar terdapat pada benda tertentu. Yang kedua adalah bayang-bayang langka, yaitu bayangan benda karena sinar mengenai benda lain. Dan 3 adalah bayang-bayang sendiri, yaitu bayangan benda pada permukaan yang licin ya. Yang bagian terakhir adalah focus effect dalam menggambar ya. Focus effect ini sebenarnya mata kita itu juga melakukan focus effect ketika kita memandang sesuatu ya. Jadi focus effect itu berfungsi sebagai pointing ya, atau pengarah mana objek yang sebenarnya kita lihat gitu ya. Karena terutama di outdoor atau benda yang banyak di sekeliling, karena kita biasanya dalam memandang itu hanya fokus terhadap satu bagian dulu, baru kemudian yang lainnya, maka focus effect ini sangat penting ya. Jadi contoh ini, gambar yang difokuskan dalam menggambar gambar yang difokuskan itu harus digambar lebih detail daripada bayangan yang dan memiliki bayangan yang kuat ya, dibandingkan dengan gambar yang memiliki dimensi yang lebih jauh. Atau gambar dengan dimensi yang lebih jauh merupakan fokus. Kalau memang yang jauh kita fokuskan, maka ya detailnya harus berada pada
pemandangan yang jauh itu. Contoh itu yang fokus efek luar jendela misalkan. Nah, berarti Anda akan menunjukkan bahwa foto itu lebih fokus kepada gereja itu daripada kucingnya gitu ya. Maka sebaiknya memang segala hal kayak arahnya kucing dan sebagainya itu diarahkan ke sana gitu ya. Sehingga orang tidak apa namanya? Tidak kabur mana yang mau dipandang gitu ya. Yang sebelah kanan adalah fokus jendelanya dan jendela dan beberapa perangkatnya, ada kucing, ada pot di situ ya. Maka yang di luar kita cukup gambar dengan bayang-bayangnya saja, ya tidak perlu detail karena fokus yang mau kita tampilkan adalah pada jendela dan variasinya ya, dari kucingnya, mungkin wallpapernya atau potnya ya, itu harus detail, tapi yang belakang tidak. Sebenarnya mata kita juga begitu ya fungsinya ya. Kita ketika melihat itu, apalagi kamera ya, kamera kita bisa atur mana fokusnya. Nah, ini juga penting dalam menggambar ya. Jadi coba terutama untuk dalam menggambar environment misalkan, Anda harus fokuskan mana yang akan ditambahkan. Oke, itu tentang value dan volume ya. Oke, sebelum ke percobaan dan apa yang harus Anda lakukan di materi ini, ada yang mau ditanyakan silakan. Ada? Cukup jelas? Nanti kita bahas lebih jauh tentang perspektif ya, mungkin di minggu keberapa ya, menjelang UTS sepertinya. Ya, ada sendiri. Kita bahas lengkap di sana dari perspektif dari 1, 2, 3, mata kucing, mata burung, mata normal dan seterusnya ya. Oke. Untuk percobaan awal untuk mengenal volume dan value, yang harus Anda lakukan adalah coba Anda gambar komposisi dengan proporsi yang baik, seperti yang misalkan perkotaan atau apa ya, yang ringan-ringan saja. Yang penting dia menunjukkan proporsi dan komposisi yang baik, kayak poci dan lain-lain itu. Kemudian baru Anda terapkan gelap terang pada gambar tersebut. Yang kedua adalah coba Anda buat gambar satu itu dengan fokus efek ya. Nah, pertama nama fokus efek ke belakang sama fokus efek ke depan ya. Ya, Anda coba gambar terserah gambar di lingkungan kalian saja ya. Sebentar saya buka yang versi ininya. Versi workshopnya ya. Oke. Modul. Saya share dulu ya. Oke. Oh, mana ini? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke. Jadi ini adalah modul workshop kali ini, value dan volume ya. Tentang proporsi, itu Anda bisa baca ulang mungkin ya, komposisi ya, half tone, kemudian shadow, focus effect ya. Nah, ini adalah barusan yang saya jelaskan tentang tugas workshop kita hari ini adalah membuat gambar komposisi dan proporsi yang baik ya. Karena ada sebagian orang kalau nggak dilatih ada yang kurang fokus ya menggambar proporsi ini terutama ya. Kedua adalah ya Anda coba terapkan fungsi gelap terang itu, value itu ya. Kemudian yang itu untuk satu gambar ya. Kemudian yang gambar dua adalah Anda coba buat perbandingan dari gambar satu dengan memainkan fokus efek itu yang berbeda. Satu misalkan fokus efek ke depan, satu fokus efek ke belakang gitu ya. Oke. Sudah jelas tugas workshop kita kali ini? Jelas, Pak. Seperti sudah, Pak.
Oke, kalau gitu lembar kerjanya akan saya upload di Google Classroom. Silakan dikerjakan ya di rumah masing-masing ya. Anda boleh pakai pen digital, Wacom dan seterusnya, atau Anda boleh pakai kertas gambar biasa pakai pensil ya. Yang penting difoto, dilaporkan gitu aja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pengantar workshop hari ini. Silakan langsung dikerjakan kalau bisa. Kita lanjut ke Google Classroom ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih.